Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Hafiza dengan NIM 1830 105016 akan menyampaikan materi tentang model penugasan menggunakan metode Hungarian untuk masalah minimalisasi. Selamat menyaksikan. Di mana nanti kita akan membahas tentang model penugasan, metode Hungarian, langkah-langkah penyelesaian metode Hungarian minimalisasi, dan kemudian contoh soal metode Hungarian minimalisasi. Yang pertama yaitu tentang model penugasan, di mana model penugasan adalah suatu model yang berhubungan dengan jaringan, di mana model ini merupakan model khusus dari suatu program linier yang serupa dengan model transportasi. Perbedaan model penugasan dengan model transportasi yaitu dalam model penugasan, suatu pinggiran kolam maupun pinggiran barisnya hanya dibatasi oleh satu unit. Yang kedua yaitu metode Hungarian. Pada awalnya, metode Hungarian ini dikenal dengan istilah Hungarian Method, di mana istilah ini diberikan untuk mengabadikan De Koning, ahli matematikawan asal Hungaria yang mengembangkan model ini. Nah, pengertian dari metode Hungarian ini sendiri yaitu metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris dan kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Nah, semua alokasi penugasan yang dibuat yaitu alokasi yang optimal, dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari metode Hungarian. Syarat-syaratnya ada 4, yaitu syarat yang pertama yaitu jumlah I harus sama dengan jumlah J yang harus diselesaikan. Kemudian syarat yang kedua yaitu setiap sumber harus mengerjakan satu tugas. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Dan yang terakhir, terdapat 2 permasalahan yang diselesaikan, yaitu meminimumkan kerugian seperti waktu, biaya, jarak atau sebagainya, atau memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah metode Hungarian, di mana di sini terdapat 5 langkah, yaitu langkah yang pertama, setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Langkah yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Kemudian langkah yang ketiga, buat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Nah, jika di sini tidak terdapat elemen 0, maka kita lanjut kepada langkah yang keempat, yaitu memilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah yang ketiga yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali. Dan kemudian langkah yang terakhir, yaitu alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Nah, untuk memahami 5 langkah ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Nah, ini adalah contoh soal untuk menyelesaikan metode Hungarian dengan cara minimalisasi. Dengan soal, suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah masing-masing karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda, yaitu seperti berikut. Nah, untuk Hana, upah memotong karton itu 15.000.
Karin 14.000, Helmi 18.000, Rosi 17.000. Untuk pekerjaan merekatkan kertas warna, Hana upahnya 21.000, Karin 16.000, Helmi 18.000, Rosi 22.000. Untuk pekerjaan memberi hiasan, itu Hana mendapatkan upah 21.000, Karin 21.000, Helmi 24.000, Rosi 19.000. Dan untuk pekerjaan membungkus, itu upah Hana sebanyak 22.000, Karin 18.000, Helmi 20.000, dan Rosi 16.000. Nah, pertanyaannya, tentukan besar biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah tersebut dengan satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Kemudian kita masuk kepada penyelesaian, yaitu langkah yang pertama, identifikasi dan penyederhanakan masalah dalam tabel penugasan. Nah, itu seperti tabel yang di bawah. Kemudian pada soal, itu kita harus mencari biaya optimal, berarti itu termasuk kasus minimalisasi. Kemudian pada tabel itu jumlah pekerjaan sama dengan jumlah karyawan. Artinya kasus tersebut normal, jadi kita bisa mengerjakannya tanpa dummy. Kemudian untuk langkah yang kedua, cari biaya terkecil untuk setiap baris. Kemudian dengan biaya terkecil tadi, kurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Nah, apabila ditemukan 0, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Nah, jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Tetapi jika tidak, maka kita lanjut kepada langkah yang ketiga. Nah, pada tabel itu terlihat untuk baris yang A, itu nilai yang terkecilnya adalah 14. Jadi nanti dari nilai 14 maka kita kurangi untuk kolom yang pertama dengan nilai 15, berarti 15 dikurangi 14, maka nanti hasilnya 1. Demikian untuk kolom kedua, 3, 4 pada baris A. Kemudian pada baris B itu nilai yang terkecilnya yaitu 16. Maka nanti untuk kolom pertama itu 21 dikurangi 16, kolom kedua 16 dikurangi 16, kolom ketiga 18 dikurangi 16, kemudian dengan kolom yang keempat 22 dikurangi 16. Nah, demikian juga nanti kita lakukan cara yang sama untuk baris C dan baris D. Dari langkah yang kedua tadi, maka di sini kita hanya mendapatkan 2 garis. Sementara kolom itu berjumlah 4, maka di sini pemecahannya belum optimal. Dengan demikian, kita lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu pada kolom yang tidak terkena garis, maka pilih nilai terkecil, kemudian dikurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai tersebut. Coba kita tengok pada kolom pertama, itu nilai yang terkecil yaitu 1. Maka pada kolom 1, itu dikurangi dengan nilai 1, yaitu 1 dikurang 1, 5 dikurang 1, 2 dikurang 1, 6 dikurang 1. Nah, kemudian yang tidak terkena garis itu kolom 3, di mana nilai minimalnya itu 2. Kemudian lakukan cara yang sama dengan mengurangkan setiap kolom dengan nilai 2. Kemudian kita masuk kepada langkah yang keempat, yaitu tarik garis seminimum mungkin baik dari arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Nah, dari tabel yang sudah kita cari pada langkah yang ketiga tersebut, maka garis hanya dapat ditarik itu sebanyak 3 buah. Berarti garis tidak sama dengan jumlah kolom, di mana jumlah kolom atau baris kita itu berjumlah 4. Berarti pemecahan belum optimal. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada langkah yang kelima. Nah, untuk langkah yang kelima itu
yaitu kita merevisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Kemudian, tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nah, untuk nilai yang terkena garis 1 kali, itu nilainya tetap. Nah, bisa kita lihat pada tabel, itu pada sel-sel yang tidak terkena garis, itu nilai yang terkecilnya adalah 1. Nah, pada tabel juga, itu nilai yang terkena garis 2 kali adalah angka 3 dan 6. Nah, angka 3 dan 6 ini kemudian nanti kita tambahkan dengan 1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan langkah ke-6. Kemudian pada langkah yang ke-6, yaitu tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat nilai 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Nah, pada tabel dapat kita lihat bahwa garis yang dapat ditarik itu 4. Berarti telah sama dengan jumlah baris atau kolom. Berarti pemecahan tersebut sudah optimal. Nah, untuk hasilnya sendiri, itu alokasikan pekerjaan untuk masing-masing karyawan dengan rincian sebagai berikut. Pertama itu pekerjaan A, menggunting karton, dikerjakan oleh karyawan 2, Karin, dengan upah sebesar Rp14.000. Kemudian pekerjaan B, merekatkan kertas warna, itu dikerjakan oleh karyawan 3, Helmi, dengan upah sebesar Rp18.000. Kemudian pekerjaan C, memberi hiasan, dikerjakan oleh karyawan 1, Hana, dengan upah sebesar Rp21.000. Pekerjaan D, membungkus, dikerjakan oleh karyawan 4, Rosi, dengan upah sebesar Rp16.000. Nah, jadi total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan kotak hadiah dengan pembagian tugas tersebut adalah Rp69.000. Sekian materi dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.